Ketika Muhammad berusia 20 tahun, pecahlah Perang Fujar, yaitu peperangan yang terjadi di antara kabilah Kinanah dan kabilah Qais, sedangkan kabilah Quraisy berada di pihak kabilah Kinanah. Penyebab pecahnya perang ini ialah An-Nu'man ibnul Munzir, raja orang Arab di negeri Hairah, sebuah negeri yang terletak di sebelah barat Sungai Efrat. Di tempat tersebut bermukim seorang raja bangsa Arab yang berpihak kepada raja-raja Persia. Negeri ini kemudian ditaklukkan oleh Khalid ibnul Walid pada tahun 12 Hijriah. Raja tersebut memiliki barang dagangan yang biasa dikirimkannya setiap tahun untuk dipasarkan di Ukas. Ukas adalah nama pasar yang setiap tahun diselenggarakan oleh orang-orang Arab. Di pasar tersebut mereka memamerkan barang-barang dagangan mereka, demikian pula kasidah-kasidah gubahan para sastrawan mereka, seperti yang menyangkut masalah mafahir kebanggaan mereka dan subjek-subjek sastra lainnya yang menjadi kebanggaan orang Arab. Untuk masa sekarang hal seperti ini lebih dikenal dengan istilah Expo. An-Nu'man selalu mengirimkannya dalam pengawalan yang dipimpin oleh seorang yang kuat dan perkasa lagi dihormati di kalangan kaumnya supaya ia mengantarkan dagangan tersebut ke tempat tujuan dengan selamat. Pada suatu hari ia duduk bersama Al-Barat ibnu Qais Al-Kinani yang terkenal pemberani, tetapi telah dipecat dari keanggotaan kaumnya karena banyak kejahatan yang telah dilakukannya. Hadir pula pada saat itu, Urwa ibnu Atabah, seorang pengembara. An-Nu'man membuka pembicaraan, "Siapakah yang mampu mengantarkan daganganku kali ini hingga sampai ke Ukas?" Al-Barat menjawab, "Biarlah aku yang mengantarkannya hingga sampai kepada Bani Kinanah." An-Nu'man menjawab, "Sesungguhnya aku hanya menginginkan seseorang yang mau menawarkannya kepada semua orang." Lalu, Urwa berkata, "Semoga engkau dijauhkan dari semua hal yang menghinakan. Apakah engkau rela membiarkan anjing yang sudah dipecat ini mengantarkannya? Biarlah aku yang akan mengantarkannya kepada semua syekh kabilah dan penduduk Kaisum, yaitu penduduk daerah Najd, yaitu daerah pedalaman Jazirah Arabia yang terdiri atas dataran tinggi, dan Tihamah, yaitu sebuah daerah pinggiran yang terletak di sepanjang pesisir Jazirah Arabia. Di sebelah timur laut terletak beberapa negeri, antara lain Bahrain dan Al-Fishil yang terletak di antara Najd dan Tihamah. Di sebelah barat terletak daerah Hijaz, sedangkan di sebelah timur terletak Yamamah." Kemudian Al-Barat bertanya, "Apakah engkau akan mengantarkannya juga hingga sampai kepada kabilah Kinanah, hai Urwah?" Urwah menjawab, "Aku akan mengantarkannya kepada semua orang." Al-Barat merasa sakit hati, lalu ia merahasiakan berita itu dan menunggu-nunggu kesempatan yang paling baik. Ketika Urwah keluar membawa dagangan An-Nu'man, di tengah jalan Al-Barat menghadangnya, lalu membunuhnya secara licik. Setelah itu Al-Barat mengirimkan berita kepada kaumnya, yaitu kabilah Kinanah, dan menceritakan kepada mereka semua yang terjadi dengan Urwah. Lalu ia memperingatkan kaumnya supaya berhati-hati terhadap pembalasan kaum Urwah, yaitu kabilah Qais. Kabilah Qais, begitu mendengar kejadian yang menimpa Urwah itu, langsung menghimpun kekuatan guna menuntut balas atas darah Urwah. Mereka bertemu dengan kabilah Quraisy dan kabilah Kinanah di Nakhlah, yaitu nama sebuah tempat yang terletak di antara Makkah dan Taif, maka terjadilah pertempuran di antara mereka. Dalam peperangan berkobar dengan sengit itu orang-orang Qais tampak begitu nekat dan berani. Akhirnya orang-orang Quraisy berlindung di kota Makkah, dan Muhammad ada bersama mereka. Setelah peristiwa itu orang-orang Qais berkata kepada musuh-musuhnya, "Sesungguhnya kami tidak akan membiarkan begitu saja darah Urwah, maka pertemuan kita adalah kelak pada tahun depan di Ukas." Lalu mereka kembali ke negeri mereka seraya membakar semangat orang-orang mereka. Setahun sejak peristiwa itu, kabilah Qais menghimpun semua kekuatannya. Mereka dibantu oleh orang-orang Sakif dan kabilah-kabilah lainnya. Demikian pula kabilah Quraisy, mereka pun menghimpun kekuatannya yang terdiri dari kabilah Kinanah dan orang-orang Habsah yang menjadi pendukung orang-orang Quraisy. Pada saat itu yang memimpin Bani Hashim ialah Az-Zubair ibnu Abdul Muthalib yang dibantu oleh saudara-saudaranya, yaitu Abu Talib, Hamzah, Al-Abbas, dan keponakan mereka, yaitu Muhammad. Bani Umayyah berada di bawah pimpinan Harb ibnu Umayyah, dan ia merangkap menjadi panglima tertinggi semua orang Quraisy. Ia menjabat kedudukan ini karena kedudukannya yang disegani di kalangan Quraisy, demikian pula mengingat usianya yang paling tua. Demikianlah setiap puak kabilah Quraisy mempunyai pemimpinnya sendiri. Kemudian mereka berangkat menuju ke medan peperangan. Peperangan yang terjadi pada saat itu merupakan peperangan yang dirasakan paling dahsyat dan menakutkan oleh bangsa Arab. Kesucian kota Makkah banyak dinodai oleh peperangan tersebut, padahal kota Makkah dianggap suci oleh mereka semua.
Mereka namakan perang tersebut Perang Fujar. Kekalahan hampir menimpa kabilah Qais karena kabilah-kabilahnya banyak yang terpukul. Tiba-tiba muncullah para penengah yang mengajak pihak-pihak yang berperang untuk berdamai. Kedua belah pihak menghitung mereka yang telah gugur. Barang siapa yang menemukan pihaknya lebih banyak yang gugur, ia diperbolehkan mengambil diat kelebihannya. Setelah dihitung, ternyata di pihak Qais lebih banyak yang gugur. Akhirnya mereka mengambil diat dari kabilah Quraisy. Harb ibnu Umayyah berjanji akan membayarnya, dan sebagai kepercayaan dari pihaknya ia memberikan anaknya yang bernama Abu Sufyan sebagai sandera. Demikianlah akhir peperangan yang sering terjadi di kalangan orang Arab, yang bermula dari hal-hal yang kecil saja. Setelah agama Islam datang, akhirnya Allah mempersatukan hati mereka dan menyingkapkan gelapnya kesesatan ini dengan tersebarnya nur Islam di kalangan mereka.